you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Horror Story. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan novel Telepon Tengah Malam untuk episode 10 sampai 13. Pagi itu kembali kebuka jendela kamar, dan mata Ani langsung menatap ke kos Putri di seberang kos yang hanya terpisahkan oleh jalan kecil selebar satu mobil saja. Mencari sosoknya, berharap melihat senyum, canda tawa dan tingkah cerianya. Dan tak lama harapan itu terjawab. Dia muncul di teras kosnya dengan senyumnya. Ya, senyum itu, walau bukan untukku. Dan dengan ceria ia melompat ke boncengan motor seorang pria yang telah menunggunya di depan pagar. Dan tak lama harapan itu terjawab. Dia muncul di teras kosnya dengan senyumnya. Ya, senyum itu, walau bukan untukku. Dengan ceria ia melompat ke boncengan motor seorang pria yang telah menunggunya di depan pagar. Si tampan dan sombong dari kampus sebelah, kekasihnya. Kutatap sampai mereka menghilang dari pandangan. Anganku melayang ke beberapa bulan lalu. Saat kulihat Ratna, teman satu kampusku yang kos di kos elit khusus Putri di seberang kos Putra yang kuhuni. Ia sedang kerepotan menurunkan barang dari bak mobil pick-up. Spontan ku bantu dia sambil bertanya barang-barang siapakah yang sedang dia bongkar. Tuh yang punya, tunjuk Ratna. Dan saat itulah kulihat dia, si empunya senyuman itu, tengah berjalan ke arah kami. Ratna memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. Kenalin, ini Nanta, anak sipil. Ia mendekat dengan senyum mautnya yang menjabat tanganku. Diana, teman kecilnya Ratna, panggil aja Di. Nanta anak kos seberang, jawabku. Terpukau menatap sosok gadis cantik di hadapanku. Nggak nanya tuh. Celetuk Ratna disahuti tawa gelidi. Tawa yang membuatku semakin melayang dan selalu terngiang sampai berhari-hari di anganku. Nan, bantuin yuk. Turun-turunin yang di bak mobil, ajak Ratna kemudian. Dia nampak terperanjat mendengar permintaan Ratna padaku. Nggak usah, ntar ngerepotin, kita bisa kok, ujarnya sembari membelakangkan matanya ke Ratna. Udah, nggak apa-apa. Nanta free kan hari ini? Ratna bersikeras, ia mengedipkan sebelah matanya padaku. Iya, nggak ada kuliah kok, tenang aja Di. Jawabku cepat. Padahal dalam hati aku meratapi nilai kalkulus 3 aku yang bakalan mendapat E karena kembali membolos yang ini. Biarinlah, kapan lagi ketemu cewek cantik begini. Sejak itu,
Di selalu menghiasi hari-hariku yang sebelumnya kurasakan membosankan. Senyum dan tawanya yang mirip Betari Karlinda itu selalu kunanti biarpun seringkali hanya melihatnya dari seberang jalan. Namun aku tahu diri, ia telah memiliki kekasih hati dan aku bukan tipe pria perebut pacar orang. Apalagi aku tak tahu apakah dia memiliki perasaan yang sama denganku atau tidak. Kurasa sih, ia menganggapku teman biasa saja. Terkadang jika aku sedang beruntung, Ratna dan Di mengajakku mencari makan malam. Entah karena aku jatuh hati atau apa, bahkan saat Di sedang mengunyah pecel lele pun tetap saja terlihat cantik. Apalagi jika ia mengajakku ngobrol, walaupun ala kadarnya. Hayo, lagi ngeliatin siapa? Tiba-tiba sepasang tangan beraroma harum menutup kedua mataku. Aku menengok ke belakang dan mendapati Nia, anak ibu kos, tengah terkekeh nakal. Para penghuni kos sering menyebut hubungan kami berdua sebagai TTM. Teman tapi mesra, kecuali ibu kos tentunya. Nia, kayak setan aja tahu-tahu nongol. Pasti lagi ngeliatin Mbak dia. Ih, sebel. Ucapnya meledekku. Enggak kok, itu motornya pacarnya Di. Bagus ya, jawabku garing. Dah mandi sana, kamu kuliah pagi kan? Ntar ketahuan ibu, kamu masuk kamar, diomelin kita sekos-kosan. Lanjutku. Dan dia berlari keluar kamar sambil menjulurkan lidah. Ibu udah tahu kok kita pacaran. Hus, ngaco. Nia, coba sikap kamu dewasa dikit. Mungkin kita beneran jadian. Seminggu itu saking disibukkan dengan banyaknya tugas kuliah, pikiranku sempat teralihkan pada bidadari cantik bernama Di. Sudah beberapa pagi kulewatkan kesempatan melihatnya. Malamnya, saat pulang kuliah, tak kusangka-sangka aku melihat Di tengah berjalan sendirian di depan kosnya. Seperti sedang menunggu seseorang. Bisa aku tebak, pasti ia sedang menunggu kekasihnya itu. Kemudian kupikir tidak ada salahnya kalau kusapa dia. Mumpung ada kesempatan berdua. Akhirnya kutepikan sepeda motorku di dekatnya lalu kusapa dia. Hai Di, lagi nunggu siapa? Ia tersenyum menatapku sambil menggeleng perlahan. Nunggu kamu. Jawabnya pendek. Dan dunia pun bergoncang. Bagiku tentunya. Damn, really? Aku mengumpat girang dalam hati. Sejauh ini mengenalnya, aku tak mengira akan mendengar ucapan itu kepadaku. Setidaknya saat ini. Apakah mungkin ia hanya bercanda? Lebih mengejutkan lagi, tak banyak kata ia langsung naik ke boncengan motorku. Kemudian melingkarkan lengannya di pinggangku. Hampir saja aku pingsan kegirangan. Mimpi apa semalam? Bisa boncengan sama Di. Dan malam ini kita lewati dengan obrolan dan tawa. Ternyata dia bisa dibawa bercanda juga.
sesuatu yang tak pernah ia tampakkan sebelumnya denganku. Kami berkeliling kota Jogja dengan motor bututku yang untungnya bekerja sama dengan baik, alias tidak mogok. Sekitar jam 12 malam kami pun kembali pulang. Sesaat setelah turun dari motorku, ia berkata, "Terima kasih ya Nanta, kamu udah temenin aku malam ini. Aku seneng banget bareng kamu. Aku harap kamu maafin aku ya kalau selama ini aku salah sama kamu." "Iya Di, sama-sama. Aku juga seneng. Sampai hampir pingsan nih bisa pergi berdua kamu." Aku menjawab lirih. Tak kupikirkan kalimat terakhirnya. Kemudian tiba-tiba ia mencium pipiku dan berbalik berjalan masuk ke kosnya. Aku terpana menatapnya sampai sosoknya menghilang tertutup gerbang. Malam itu, aku tidur dengan senyuman termanis selama ini, menurutku. Esok paginya, aku terbangun saat mentari telah meninggi. Setengah meloncat dari tempat tidur, aku bergegas berlari keluar menuju kamar mandi. Sekilas kulihat di kos seberang ada keramaian yang tidak seperti biasanya. Selesai mandi dan berpakaian, aku memanaskan sepeda motorku di halaman kos. Saat itulah di kos seberang kulihat Ratna sedang menangis di antara teman-temannya. Dan banyak orang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bergegas mendekatinya. "Ratna, kamu kenapa?" Ia menoleh ke arahku kemudian berkata lirih di antara isak tangisnya, Di, kenapa? Kenapa sih Di?" tanyaku. "Di kemarin siang kecelakaan di Kaliurang sama si John pacarnya," jawab Ratna sesungguhkan. "Hah? Kecelakaan? Yang benar nak?" tanyaku bingung. "Iya Nan, kemarin siang motor mereka masuk jurang. Baru ketemu tengah malam tadi, tapi sudah meninggal semua." "Hah?" Pandanganku berputar, badanku serasa lunglai. Dan tiba-tiba semuanya gelap. Gelap. Ku coba mengejapkan mata tapi kembali pekat yang terlihat. Di mana ini? Dan ku coba melangkah meraba sekitar dalam gelap. Tapi tak ada apapun. Mimpikah aku? Apa yang terjadi? Kembali ku melangkah, tiba-tiba badanku serasa melayang. Maju ke depan dengan kecepatan yang semula perlahan, lalu semakin cepat. Dan kemudian melesat. "Hei, apa yang terjadi? Tolong, tolong!" teriakku. Ini pasti mimpi. Tolong, seseorang bangunkan aku dari mimpi ini.
Kurasakan tubuhku ini berputar dan berputar semakin cepat. Lalu di satu saat, aku tak merasakan apapun. Perlahan, kesadaranku pulih. Dan samar kulihat meja ruang tamu di hadapanku. Aku membatin, bertanya-tanya, bagaimana aku bisa ada di sini, terduduk sendirian di ruang tamu. Di mana ini? Ku coba bangkit perlahan dan melangkah tertati dengan berpegangan pada dinding bercat krem. Yang kurasakan tak asing bagiku. Ya, aku ada di kos. Tetapi sepi, hening, tak terlihat seorang pun. Ku ketuk pintu kamar Cynthia yang berada paling dekat dengan tempatku berdiri saat ini. Ku ketuk-ketuk berkali-kali namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Demikian juga kamar Ratna dan yang lain. Kulirik jam di dinding yang ada di ruang tamu. Baru menunjukkan pukul 7 malam. Kurai ke dalam kantong celana mencari handphone. Tetapi tak ada apapun di dalamnya. Aneh. Lalu aku melangkah keluar dan kuarahkan pandanganku ke rumah sebelah dan kos seberang. Sepi sekali. Hanya terlihat di kejauhan ada 1-2 pengendara sepeda motor yang melintas di pertigaan gang. Aku berdiri termangu di depan gerbang kos. Masih mencoba mencerna apa yang telah aku alami. Anehnya, sama sekali tak terlintas sedikit pun memori tentang hari ini. Seberapa keras aku mencobanya. Aku kembali termangu, namun kini yang terlintas diingatkanku malahan hubunganku dengan John yang tidak berjalan dengan baik selama ini. John memang tipe cowok idaman di kampusku. Tampan, sopan, berkelebihan dalam materi alias kaya, dan sangat romantis. Namun di balik sikap romantis dan lembutnya itu, ia tak pernah kusangka ia juga memiliki sikap meledak-ledak dan seringkali lepas kontrol saat emosi telah menguasai dirinya. Pada dasarnya ia sangat posesif dan pencemburu. Ia bilang ia tidak mau kehilangan diriku dan akan melakukan apa saja agar aku tetap miliknya. Memang pada awalnya aku menikmati sikapnya itu. Aku merasa setiap wanita pasti ingin selalu disayang, selalu diberi perhatian penuh, dan mendapatkan apa yang ia minta. Namun, lama-kelamaan aku tersiksa dan bahkan mulai muak dengan perlakuannya. Bayangkan saja, ia selalu marah-marah jika aku dirasa terlalu akrab dengan teman pria di kampus. Padahal aku merasa sikap dan tutur kataku kepada mereka biasa-biasa saja.
Dan jika menurutnya aku sudah melanggar garis yang ia tetapkan, maka ia akan mulai senewan. Ketika aku menunjukkan tanda tidak suka dengan tingkahnya yang kekanak-kanakan itu, maka emosinya akan meledak. Dan ujung-ujungnya, kami pun bertengkar. Tak jarang di luar kesadarannya, ia bahkan menyakitiku secara fisik walaupun tak parah. Dan kalau sudah begitu, ia akan meminta maaf dan berupaya sedemikian rupa agar aku menerima maafnya itu. Menangis bila perlu. Dan sialnya, aku selalu luluh. Begitu terus yang terjadi. Jauh di lubuk hati, aku sering merindukan dia. Ya, dia yang lain. Yang selalu menatapku dengan lembut. Yang selalu sigap menawarkan bantuan apapun di saat aku memerlukannya. Yang tanpa dia tahu, aku pun sering memperhatikannya saat dia mencuri pandang dari jauh. Dan ku tahu dari Ratna kalau dia menaruh hati padaku. Tiba-tiba seberkas sinar menerangi sisi kiri tubuhku. Spontan aku menoleh ke arah sinar tersebut. Ternyata dia yang baru saja kupikirkan. Perlahan ia menepikan motornya dan terdengar suara lembutnya menyapaku. "Hai Di, lagi nunggu siapa?" Ya Tuhan, entah kenapa hatiku sejuk sekali mendengar suaranya. Dan gelora ini, rasa ini muncul lagi. Rasa yang timbul tenggelam dan karam saat bersama John kekasihku. Cinta? Aku tak tahu. Yang jelas, yang ku tahu malam ini, aku hanya ingin bersamanya. Aku menatapnya dan balas tersenyum. Nunggu kamu. Ia tampak tertegun mendengar jawabanku. Pastilah. Aku pun terkejut mendengar jawabanku sendiri. Lalu, entah apa lagi yang mendorongku. Tiba-tiba aku telah naik di boncengan motornya kemudian. Melingkarkan lenganku ke pinggangnya. Jalan Yunan. Kamu serius, Di? Ia menengok ke belakang dan bertanya dengan nada gugup. Iya serius, yuk. Jalan yuk. Jawabku cepat. Dia tercekat sejenak, seolah ada yang hendak diucapkan, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Akhirnya ia mengajakku mengelilingi kota Jogja dengan motornya. Memang tidak apa-apanya dibandingkan motor sport milik John. Tapi aku nggak peduli. Yang kuinginkan hanya melewati malam ini bersamanya. Malam ini kami lewati dengan mengobrol apa saja dan tertawa lepas bersama. Terasa seperti semua beban berat yang selama ini terpendam terlepas dari hatiku. Sudah tak teringat lagi sakit dan pedih di hati yang selama ini kualami. Yang ada hanya rasa bahagia yang baru saja
kusadari sepertinya sudah lama tak pernah kurasakan lagi. Dan aku pun yakin dia pun merasakan hal serupa dengan apa yang kurasakan. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sedikit lewat tengah malam, kami telah berada di jalan depan kos kami. Aku meluncur turun dari boncengan motornya dan berucap, "Terima kasih Ananta, kamu udah temenin aku malam ini. Aku senang banget bareng kamu. Aku harap kamu maafin aku ya kalau selama ini aku salah sama kamu." Hei, kalimat apa itu? Iya, sama-sama. Aku juga seneng. Sampai hampir pingsan nih kita bisa pergi berdua kamu. Ia menjawab lirih. Aku tersenyum geli mendengar jawabannya, namun juga di saat yang bersamaan tiba-tiba aku merasakan pedih sedih yang teramat sangat ketika hendak berpisah dengannya. Kucium pipinya cepat dan berbalik berjalan masuk ke kosku. Sampai jumpa Nanta. Saat membuka pintu depan kosku, mendadak kembali hanya kegelapan yang kujumpai. Kurasakan tubuhku kembali melayang dan berputar. Kupejamkan dan kubuka mataku beberapa kali, berharap terbangun dari mimpi buruk ini. Beberapa saat kemudian, ketika membuka mataku untuk kesekian kali, kusadari kalau aku tengah melayang di antara pepohonan di atas jurang. Sontak kulayangkan pandanganku ke bawah. Dengan hanya diterangi cahaya rembulan, kulihat di bawah sana beberapa sosok tubuh tergeletak di dasar jurang. Tergeletak tak bernafas, bersimbah darah di samping dua sepeda motor yang ringsek. Lalu kusadari salah satunya itu aku. Iya, aku. Sekejap kemudian adegan demi adegan terpampang di ingatanku. Mulai dari saat aku dan John pergi ke Kaliurang bersama dua teman klub motor yang John ikuti. Kemudian di tengah perjalanan John dengan emosi menuduhku selingkuh dengan teman sekampusku. Membuatku membantahnya berkali-kali sampai aku menangis. Namun ia seperti kesetanan. Dengan penuh emosi ia mengendarai sepeda motor yang kami tumpangi dengan kecepatan tinggi. Tak ia pedulikan tangisan histeris ketakutanku. Hingga entah di tikungan keberapa, motor kami bersenggolan dengan motor teman yang menyertai kami dan meluncur melewati tikungan, terjun bebas ke dalam jurang. Kegelapan kembali menjergap pandangan di sekitarku. Kini ku tahu apa yang telah terjadi. Dan kini ku rasakan tubuhku melayang ke satu tujuan. Ke arah cahaya terang itu. Mbok,
Setelah kejadian itu, Mbok pernah ngeliat penampakan Mbak Lasri lagi nggak? Seharian itu aku ikut kemana saja Mbok Jum berada, kecuali saat ia masuk ke kamar ujung itu. Juga kecuali naik ke lantai 2. Tante Santi memang tidak pernah mengatakan larangan bagi anak kos untuk naik ke lantai 2. Tetapi aku dengar dari Fei dan Lia bahwa selama ini sudah menjadi aturan tak tertulis bahwa kami anak kos tidak boleh naik ke sana. Lagian juga aku ogah kalau ada yang hilang ntar ketempuhan. Mbok Jum sempat terdiam, tak langsung menjawab pertanyaanku tadi. Kalau Mbok jawab, Mbak Feli janji gak takut. Waduh, iya janji. Aku menyilangkan jari telunjuk dan jari tengah di balik tubuh, biar gak dosa. Terus satu lagi ya Mbak. Apa Mbok? Ia menatapku serius. Janji ya, jangan ada anak kos lain yang tahu. Mbak Feli juga jangan cerita apa yang Mbak alamin. Nanti pada takut semua. Iya, kali ini jari tangan kiriku yang kusilangkan seperti tadi. Pernah, Mbok pernah melihat dia. Ia berbisik. Padahal tak ada orang lain selain kami berdua. Mbak Lastri, tanpa sadar aku pun ikut berbisik juga. Iya. Duh. Tapi udah lama. Beberapa bulan setelah kejadian. Ceritanya gimana, Mbok? Beberapa kali, Mbak. Pertama waktu Mbok dan keluarganya sedang beres-beres barang di kamarnya. Waktu itu yang datang bapak dan saudaranya. Ia mengingat-ingat. Ibunya, tanyaku. Nggak datang. Menurut bapaknya, ibu Mbak Lasri masih terpukul sekali. Nah, Mbok ngeliat Mbak Lasri berdiri di dekat lemari baju. Cantik sekali. Ia melanjutkan sambil masih dengan cara berbisik. Terus Mbok, ngomong apa dia? Nggak ngomong apa-apa. Cuma berdiri diam saja. Ia mengelus lengan kirinya sebelum melanjutkan. Mbok takut sekali dan langsung lari keluar kamar. Sampai-sampai bapaknya tanya kenapa Mbok lari. Mbok jawab ngelihat Mbak Lastri, tanyaku. Enggak Mbak, kasihan kalau Mbok bilang begitu. Nanti mereka kembali sedih. Mbok cuma jawab, ada tikus. Aku mangut-mangut sembari membayangkan kejadian sebenarnya. Beberapa hari kemudian, waktu Mbok bersih-bersih ruang tengah, Mbok ngeliat Mbak Lasri sedang duduk di kursi depan telepon itu. Rambutnya panjang diurai dan pakai baju putih panjang. Kini suara Mbok Jum semakin pelan. Tiba-tiba kurasakan bulu kuduku kembali berdiri dan tubuhku seketika terpaku tak dapat bergerak. Namun telingaku masih jelas mendengar Mbok Jum meneruskan ceritanya. Terus gak lama dia hilang. Loh Mbak Feli kenapa? Ia menatapku bingung. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat.
Aku mencoba memanggilnya namun bibirku seolah terkunci. Mbak Feli, jangan nakut-nakutin Mbok ah. Mbak. Kudengar ia panik memanggilku sembari menguncang-uncangkan tubuhku yang berdiri mematung. Sementara aku menatap sosok di belakang Mbok Jum. Ia berdiri hanya selangkah di belakang tubuh Mbok Jum. Gaun putih panjang yang dikenakannya menjuntai ke bawah. Kakinya tampak melayang tak menyentuh lantai. Dan kini ia tersenyum padaku, cantik sekali. Lalu menghilang begitu saja dari pandanganku. Sedetik kemudian, Feli. Bisikan itu terdengar jelas dan dekat di samping telingaku. Sudut mataku pun menangkap sosoknya. Pipiku terasa dingin dan sedingin es ketika ia menyentuhku. Mbak Lastri. Mbak Feli. Mbak. Suara Mbok Jum menyadarkanku. Bersamaan dengan sosok Mbak Lastri yang turut lenyap. Kugerakkan leherku melihat ke kiri dan ke kanan. Namun sosoknya sudah benar-benar menghilang. Kuraba pipiku. Masih terbayang jelas rasa dinginnya tadi. Seketika tubuhku terasa sangat lemas. Seolah tenaga aku terbuang habis. Ku tarik napas panjang berkali-kali. Mbak Feli kenapa? Mbok Jum kembali mengguncang tubuhku. Enggak apa-apa Mbok. Barusan Mbak tiba-tiba diam aja kayak patung. Buat Mbok bingung aja. Jangan-jangan Mbak ngeliat. Lanjutnya seraya menengok sekeliling. Kuputus kata-katanya. Shh. Iya Mbok. Barusan aku lihat dia. Dia senyum. Cantik sekali. Lanjutku. Mbok Jo mengelus lenganku dan menepuknya pelan. Astaga. Tapi Mbak baik-baik aja kan? Aku mengangguk. Definisi baik-baik saja ini sebenarnya patut diperjelas. Kalau baik secara fisik, memang tak ada bagian tubuhku yang disakiti atau cedera. Tapi rasa takut dan seram yang melanda aku bisa dikategorikan sebagai tidak baik-baik saja. Entahlah. Doain aja dia Mbak, biar damai di sana. Mbok Jo menunjuk ke atas. Iya Mbok, aku sudah gak apa-apa. Tapi malam ini Mbok temenin aku tidur ya di kamarku. Sampai anak-anak kos pulang, tambahku. Iya tenang aja Mbak, Mbok juga takut. Ia terkekeh. Sesungguhnya aku kangen kamu. Di mana dirimu? Aku gak ngerti. Dengarkanlah. Kau tetap terindah. Meski tak mungkin bersatu. Kau selalu ada di langkahku. Buset, Kahitna. Rapuh amat sih lagunya pagi-pagi. Ledeku ke Fai pagi ini. Fai yang diledek hanya nyengir kuda. Kan radio, bukan aku yang milih lagunya. Hari demi hari telah berlalu sejak kejadian yang kualami bersama Mbok Jum. Dan sejak itu aku tak pernah melihat sosok Mbak Lastri lagi. Rasanya cukup lega walaupun sebenarnya benakku bertanya-tanya. Kenapa aku yang baru di kos ini malah dilihatin penampakan seperti itu? Kenapa bukan anak-anak kos yang lain? Ya,
Aku tidak tahu persis apakah ada anak kos lain atau tidak yang pernah mengalaminya. Tetapi setidaknya aku belum pernah dengar cerita bahwa mereka bercerita tentang hal yang menyeramkan di kos ini. Vel, Fai memanggilku membuyarkan lamunanku. Kamu punya pacar? Alah, pertanyaan yang paling malesin. Enggak, belum. Memang kenapa tiba-tiba nanya gitu? Mau ku kenalin sama cowok temanku. Anaknya cakep loh. Cuma agak bad boy, cocok lah sama kamu. Kubrak. Memangnya aku gak bisa cari cowok sendiri? Pakai dikenal-kenalin, jawabku sewot. Bad boy lagi yang mau kamu kenalin? Fai nyengir. Oh iya, kamu kok bisa nyimpulin dia bakal cocok sama aku? Makanya banyak sama kayak kamu, jawab Fai ngakak. Sore ini kelas kuliah yang kuikuti terakhir jam 5:30 sore. Sepanjang kuliah aku kurang bisa berkonsentrasi. Perutku keroncongan karena tidak sempat makan siang. Begitu keluar kelas, secepat kilat aku berlari menuju warung di sebelah kampus. Sudah terbayang nikmatnya menyantap dua piring nasi ditambah lele goreng plus teh manis panas. Sedap. Namun hasratku sepertinya sulit terpenuhi secepat yang kuinginkan. Sebab sesampainya di depan warung langganan yang terdekat dengan kampus, warung tersebut dipenuhi pembeli sampai-sampai banyak yang berdiri mengantri. Mas, masih banyak yang antri? Tanyaku pada salah seorang pelayannya. Mbak Feli, isi lumayan akeh iki mbak, setengah jaman lah, jawabnya sambil menata gelas dan piring. Wah, suwi ya wis, matur nuwun mas. Dengan lesu aku melangkah meninggalkan warung itu. Baru 10 meter melangkah di trotoar, tiba-tiba ada seseorang memanggilku dan sangat akrab di telingaku. Saat ku tengok, kulihat Fai tengah duduk di boncengan sepeda motor yang dikendarai seorang pria berhelm half face. Wajah pria itu samar tertutup kaca helm berwarna agak gelap. Tubuhnya dibalut jaket jeans biru yang sudah memudar warnanya. Kontras dengan kaos Fai yang berwarna pink menyala. Fai turun dari motor dan menghampiriku. Fai, loh, kamu kuliah sore juga? Bukannya hari ini pagi ya? Sapaku. Enggak kuliah, aku ke perpus doang, nyari buku buat bikin paper. Iya, ini kenalin temannya Thomas yang kemarin aku ceritain, lanjutnya. Tangannya memberi isyarat memanggil pria tadi. Ia menyetandarkan motor sebelum turun dari motornya. Tangannya menggeser kaca penutup helmnya ke atas. Ia tersenyum. Kenapa, Fai? Ada lesung pipinya, manis juga. Ini kenalin temanku. Ia mengulurkan tangannya kepadaku dan berucap pendek. Nanta. Feli, aku membalas jabatan tangannya. Tapi kasihan loh dia, ucap Fei kemarin pagi. Kasihan kenapa? Kalau kata Thomas, dia pernah suka sama cewek anak kos depan
tapi cewek itu udah punya pacar. Ya lagian cewek punya pacar disenengin, cibirku. Lah namanya juga suka, gimana? Tapi dia ngejar-ngejar juga, suka doang. Gitu doang kasihan, tanyaku. Fai menatapku dan berkata dengan suara lirih, ceweknya meninggal. Hah? Kaget juga aku mendengarnya. Iya, kecelakaan. Ya ampun. Shock banget dia, Vel. Kasihan. Kata Thomas, sejak suka sama cewek kos di depan itu, dia jadi anak baik. Tadinya playboy banget, gonta-ganti pacar. Tambahnya. Nah sekarang gimana? Tanyaku penasaran. Jadi lebih diam gitu. Gak kedengeran playboynya lagi. Anak ibu kosnya yang nguber-nguber aja dicuekin. Penjelasan Faye sedikit banyak membuatku ingin tahu juga tentang cowok yang ia maksud. Tapi bukan karena aku ingin punya pacar loh ya. Just curious aja. Emang seganteng apa sih dia? Jadi penasaran. Faye tersenyum girang mendengar ucapanku. Besok ya, kalau pas ketemu, aku kenalin. Dia ada kuliah yang sekelas sama aku. Kadang aku suka numpang kalau Thomas gak bisa jemput. Wah, jangan-jangan kamu nih yang suka sama dia, tuduhku. Ngawur enggak lah, tangkisnya cepat. Ngomong-ngomong siapa namanya? Besok aja sekalian kenalan, biar lebih mesra. Ternyata ini cowok yang diceritain Faye. Kamu kuliah di sini ya? Sipil apa arsitek? Tanyanya padaku. Otakku butuh waktu loading sejenak. Lalu aku tersadar aku masih menggenggam tangannya. Iya sipil, jawabku. Dengan canggung serta melepaskan jabatan tanganku, kulirik Faye tengah pura-pura mengalihkan pandangan sembari tersenyum simpul. Wah kita sama, ucapnya senang. Oh ya? Kok gak pernah lihat? Aku di Atma. Dulu gak keterima di sini. UMPTN gak lolos. Ia nyengir memamerkan lesung pipinya lagi. Oh pantesan. Pel, kamu mau kemana tadi? Faye tiba-tiba menyela. Nyari makan, lapar tahu. Jawabku sambil mengusap-ngusap perutku. Nanta menatap kami berdua dan berkata cepat. Ya udah, kita bertiga makan bareng yuk. Ke Kolombo mau, di situ ada yang enak. Aku dan Faye saling berpandangan. Namun serempak kami bertanya. Kolombo, jauh kan? Masa si Feli jurus jalan sendiri sampai ke sana? Tanya Faye lagi. Ya enggak lah, cengdo aja kita. Jawab Nanta enteng. Buset ceng lu, bonceng telu, alias bonceng bertiga. Yang benar aja Nan, muat apa motormu? Tanya Faye. Muat asal mau mepet aja kalian berdua. Paling 5 menit lah lewat selokan Mataram. Jawab Nanta lagi masih dengan nada enteng. Aku dan Faye kembali saling berpandangan sekali lagi. Gimana Vel? Mau nggak? Ia berbisik. Aku berpikir keras antara menolak karena malu dan mau karena sudah lapar sekali. Tapi perut sudah tidak bisa tawar. Harus segera diisi.
Ayo deh, tapi kamu tengah ya, Fai? Jawabku akhirnya. Kamu tengah, Vel. Kamu kan mungil. Fai berkilah. Nanta tersenyum sambil menghampiri motornya. Kalau tidak salah, jenis sepeda motor GL Pro model lama mirip seperti motor operasional pegawai kantor papa dulu. Senyum-senyum, menang banyak ya kamu. Tenang aja, aku maju kok, gak mepet banget. Ia mengambil sepeda motornya dan mengambil posisi duduk di ujung depan jok motor, supaya kami berdua bisa naik di belakangnya. Seolah ia dapat membaca pikiranku barusan. Setengah melompat aku duduk di tengah, diapit Fai yang menyusul naik di belakang. Nggak ada polisi nih kan? Tanya Fai was-was. Udah tenang aja, ntar kalau ada kamu turun. Bajigur kewenan. Fai mengetok helm Nanta. Dan kami meluncur diiringi tatapan banyak mahasiswa lain yang berlalu lalang. Sejak sore itu kami jadi akrab. Kadang ia mengantarkanku pulang dari kampus. Padahal kampusnya jauh di daerah Babarsari, sedangkan kampusku terletak di daerah Sinduadi, di komplek gedung kampus UGM. Memang sama-sama di Sleman, tapi cukup jauh jaraknya. Kebetulan lewat sini sekalian lah, begitu ucapnya selalu. Dan betul kata Fai, kami cocok sekali di bidang makanan. Seleranya hampir sama denganku. Pokoknya tempat makan yang porsinya banyak tapi harganya miring, pasti kami datangi. Rasa nomor sekian, yang penting kenyang. Seperti siang ini, begitu aku berjalan keluar dari kampus, kutemui ia tengah bertengger di sepeda motornya yang terparkir di tepi jalan. Aku jadi heran kenapa dan bagaimana ia tahu jam kuliahku. Apakah dia mencariku dari Fai? Kalau iya, untuk apa? Apakah dia suka padaku? Hai Feli, kamu suka cowok playboy begitu? Enggak deh. Aku sih senang-senang saja sering dijemput pulang ke kos. Kan jadi irit tenaga dan ongkos. Sudah begitu, dia sering membayariku makan. Sehingga aku merasa enak. Sungkan. Emang gue cewek apaan? Udah, aku aja gak apa-apa. Jangan Nan, aku gak enak dibayarin terus. Gampang kali Vel, nanti aja di kos hitung-hitungannya. Ia selalu mencegah aku membayar, kemudian langsung nyelonong membayar makanan kami berdua di empunya warung. Dan begitu sampai di kos, dia akan langsung pamit tanpa menyinggung hitung-hitungan makan tadi. Kira-kira seperti itulah yang terjadi setiap dia mengajakku makan bersamanya. Cie, Feli, dianterin melulu nih ya pulangnya sama Yayang. Goda Lia di teras ketika aku hendak masuk ke rumah. Pras, pacarnya, turut nyengir ngeledek. Apa sih Yayang? Yayang, peyang kali. Jawabku sambil berlalu masuk ke rumah. Sehabis mandi, aku mematut diri di depan kaca cermin yang tergantung di dinding kamarku. Terlihat di situ wajahku yang bulat.
Sekilas mirip Siti Nurhaliza, kata beberapa teman di kos dan di kampus. Tapi sekilas aja loh yang liatnya. Kalau kelamaan jadi nggak enak dilihat. Ledek Lia suatu kali. Kusisir perlahan rambutku yang panjangnya sedikit di bawah bahu sambil bersenandung sekenanya. Dan kembali teringat tentangnya. Ya, Nanta. Kuakui pria yang satu ini mulai membuat hatiku bergetar. Hal yang telah lama tak kurasakan lagi sejak dihianati Nando di semester awal kuliah dulu. Satu yang kusuka darinya ialah saat ia tertawa. Lepas sekali terdengarnya. Ia juga bisa membuatku tertawa dengan cerita-cerita konyolnya dan membuatku teralih dari beban dan masalah yang tengah kualami. Namun ada juga hal yang darinya yang kurang kusukai. Ia beberapa kali menceritakan kisah kasih tak sampainya dengan Diana, gadis idamannya yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Mungkin ia tak bermaksud dengan sengaja membagi kisahnya itu padaku. Namun, tetap saja hal itu sedikit banyak menggangguku. Ingin sekali aku menolak atau menghindar jika ia mulai menyebut nama Diana di hadapanku. Tapi, aku kan bukan siapa-siapa kamu. Atau, kamu cerita gitu biar aku kasihan lalu menerima kamu. Aku tersenyum sendiri dan menatap diriku di dalam cermin. Mengutuki kebodohan pikiranku yang barusan. Lalu aku menyadari sesuatu yang ganjil. Kulihat aku masih menyisir rambutku sembari tersenyum. Padahal aku telah selesai bersisir dan telah bergeser dari dudukku di depan cermin. Belum habis rasa terkejutku, tiba-tiba aku dalam cermin melirik ke arahku. Senyumnya semakin lebar. Aku berteriak kaget bercampur takut. Itulah akhir dari episode 13 dari novel Telepon Tengah Malam. Nantikan kelanjutannya di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.